Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Taqiyuddin. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai musyarakah mutanakisah. Nah, seperti biasa, poin yang pertama itu adalah pengertian dan praktik lapangan. Jadi musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Nah, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Sebagai contoh, misal saya ingin membeli rumah dengan harga 100 juta. Namun saya hanya mempunyai uang sebesar 50 juta. Nah, maka dari itu saya akan datang ke bank untuk mengajukan pembelian rumah dengan seharga 100 juta ini. Nah, oleh karena itu bank akan menutupi dana 50 juta tersebut. Nah, jadi bisa dibilang untuk pembelian rumah ini modal ada dua, yaitu 50 juta dari saya dan 50 juta dari bank. Dan juga kepemilikannya juga terbagi menjadi dua, yaitu punya saya dan juga punya bank. Nah, selanjutnya saya akan mencicil untuk melunasi pembayaran rumah ini gitu. Ya, nah nantinya ketika saya mencicil kekurangan dana tersebut, maka hak kepemilikan juga akan bertambah gitu bagi saya. Yang tadinya hanya memiliki 50% dari hak rumah tersebut, maka seiring berjalannya waktu, saya membayar cicilan, itu hak kepemilikan saya juga bertambah. Dan ketika sudah lunas, maka hak kepemilikan saya terhadap rumah itu menjadi 100% menjadi milik saya. Seperti itu. Poin yang kedua yaitu parameter kesesuaian syariah. Fatwa DSN juga disebutkan bahwa hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Nah, sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanakisah pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah atau sewa. Karena di dalam akad musyarakah mutanakisah itu terdapat dua unsur syirkah dan unsur ijarah. Lalu poin yang ketiga yaitu adab etika bisnis Islami. Etika yang diterapkan pada musyarakah mutanakisah ini yaitu antara bank dan nasabah itu harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Nah, sebagai nasabah, dia harus membayar cicilannya sampai lunas dan jujur dalam melakukan pembayarannya. Dan pada pihak bank itu harus menyerahkan hak milik atas objek yang telah disepakati kepada si nasabah ketika sudah dilunasi nantinya. Seperti itu. Poin yang keempat yaitu usul fikih, yaitu Al-Quran surat Shad ayat 24. Dan juga hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Poin yang kelima yaitu kaidah fikih. Kaidah fikihnya adalah pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, poin yang keenam yaitu maqasid syariah. Pada musyarakah mutanakisah terdapat beberapa unsur maqasid syariah, yang diantaranya yaitu hifdzul mal, yaitu memberikan maslahat atas perlindungan harta seseorang. Lalu yang kedua itu ada hifdzuddin, yaitu perlindungan agama. Seseorang yang menggunakan akad tersebut maka akan terbebas dari riba. Dan yang ketiga yaitu hifdzun nasab, yaitu bisa memberikan harta kepada keturunannya nantinya. Poin yang ketujuh yaitu akad-akad fikih. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Nah, dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN nomor 8 DSN MUI _4_2000 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban. Jadi bisa dibilang musyarakah mutanakisah ini terdapat dua akad, yaitu akad syirkah atau akad kerjasama dan akad bai atau akad jual beli. Nah, poin yang terakhir yaitu konsep fikih muamalah. Musyarakah mutanakisah itu adalah sebuah akad.
Menurut Hasbi As-Sodiki, untuk terbentuknya suatu akad ada 4 komponen yang harus dipenuhi, yaitu subjek perikatan, lalu yang kedua objek perikatan, dan yang ketiga tujuan perikatan, dan yang terakhir adanya ijab atau qabul, ijab dan qabul. Nah, yang tidak lain keempat hal tersebut itu adalah merupakan unsur-unsur dari penegak akad. Nah, itulah pembahasan mengenai musyarakah mutanakisah. Apabila ada penyampaian yang masih kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.